Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Khofia, guru dari SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, akan mempraktikkan aksi nyata yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada kurikulum Merdeka terdapat istilah Merdeka Belajar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Merdeka Belajar tersebut yang mana materi tersebut saya pelajari dari platform Merdeka Mengajar. Materi-materi tersebut diantaranya Modul 1, A. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. B. Memahami peran pendidik. Dan C. Ingin menjadi pendidik seperti apa? Modul 2, A. Mendidik dan mengajar. B. Pendidikan selama 1 abad. Dan C. Menjadi manusia secara utuh. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. B. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Masuk pada modul pertama yang terdiri dari 3 materi. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apapun profesi yang kita jalani, kita perlu terus belajar, tidak terkecuali seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita perlu terus belajar untuk menghantarkan murid-murid berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran tersebut, kita sedang meniti jalan menuju manusia yang merdeka. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Lalu, apa peran kita sebagai pendidik? Semangat pendidik dalam mengajar akan merambat pada semangat murid-murid saat belajar maupun ke depannya. Kondisi murid-murid saat ini yang merupakan digital native, di mana mereka dengan mudah dapat mendapat pengetahuan melalui internet, perlu didampingi dan diselaraskan dengan peran pendidikan yang relevan dengan murid dan zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Sebagai pendidik, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka mencapai tujuan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Anak-anak kelak akan menjadi masyarakat masa depan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus bisa menghantarkan mereka, menemukan siapa diri mereka, dan menghantarkan mereka menuju cita-citanya. Pendidik harus hadir secara utuh, mulai dari merancang, memfasilitasi, dan menilai proses pembelajaran. Apapun yang dilakukan pendidik akan bermakna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Dan setiap hal yang pendidik sampaikan akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Jadi, pendidik yang seperti apa yang diinginkan? Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Menjadi pendidik sangatlah menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis. Pendidik harus adaptif terhadap perubahan. Pendidik harus berupaya menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid. Masuk ke modul 2 terdiri dari 3 materi. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh.
Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid menuju ke arah yang baik. Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin petani mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Selanjutnya, pendidikan selama 1 abad. Melihat perjalanan pendidikan nasional dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara mengenai cita-cita sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda dulu didasarkan adanya diskriminasi yang bertentangan dengan budaya timur yang humanis. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantara lalu mengenalkan sistem Among. Dikenal dengan 3 slogan, Ing Ngarso Sung Tulodo, pendidik harus memberikan contoh yang baik, Ing Madya Mangun Karsa, pendidik harus memberikan semangat pada murid, dan Tuturi Handayani, pendidik harus memberikan dorongan pada murid atau menjadikan murid mandiri. Pendidik harus menerapkan pendidikan kultural yang mana akan melengkapi dan mempertajam pendidikan kecerdasan murid, sehingga sifat pendidik yang intelektualis, kolonialis, dan pengaruh kebudayaan pada zaman Belanda tidak terulang kembali demi terwujudnya keluhuran manusia, nusa, dan bangsa serta menjadi bagian dari kesatuan peri-kemanusiaan. Selanjutnya menjadi manusia secara utuh. Manusia dikaruniai jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia juga dikaruniai akal yang digunakan untuk berpikir, merasa, dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakannya menjadi manusia merdeka. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Masuk ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pendidikan murid, terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat mereka berada, dan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Catatan yang menjadi pengingat dari Ki Hajar Dewantara seiring perkembangan zaman yaitu memilah pengaruh-pengaruh dari luar. Beliau mengatakan, pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah, mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Untuk menghadapi pengaruh kebudayaan luar, Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Dan konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusat dalam lingkungan kebudayaan dunia. Dengan asas trikon ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti dapat juga dimaknai sebagai perpaduan cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Ki Hajar Dewantara mengatakan, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti terbentuk dengan pengaruh keadaan. Keluarga adalah tempat paling utama melatih kecerdasan budi pekerti, agar siap menjalani hidup bermasyarakat. Pendidik di sekolah turut berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti tersebut dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Sebagai pendidik tentu akan menemukan berbagai macam watak murid, menemani proses belajar,
mendampingi tumbuhnya kecerdasan berpikir, membantu murid menemukan budi pekerti dan watak baiknya, dan membantu murid mengendalikan watak yang kurang baik. Menjadi tugas pendidik dalam melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian terdapat materi teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori. Yang pertama, teori tabula rasa. Teori tabula rasa mengatakan kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi pendidik dengan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan. Lalu, Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan kedua teori di atas menjadi teori konvergensi, berpandangan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan yaitu membantu individu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar dalam kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Materi terakhir yaitu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, karena dengan kerjasama dan kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya, dengan kasih sayang yang tulus, mendampinginya, merawat dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Berikut ini beberapa dokumentasi implementasi Merdeka Belajar di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Murid aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran berpihak pada murid. Terdapat kegiatan pembiasaan tahfiz, sholat duha, dan berinfak setiap pagi untuk mendidik budi pekerti. Kemudian terdapat gerakan literasi sekolah untuk meningkatkan literasi para murid. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.